Selamat datang kembali di Uda Wahidin Channel yang selalu berbagi tentang informasi sistem informasi geografis dan penginderaan jauh. Video kali ini saya akan berbagi bagaimana mengenal analisis tools geoprocessing di aplikasi ArcGIS. Analisis tools aplikasi ArcGIS terdapat pada menu utama geoprocessing yang terdiri dari buffer, clip, intersect, union, merge, dan dissolve. Semua tools ini sangat bermanfaat dalam analisis spasial untuk pengambilan keputusan dalam pembuatan peta. Baik, kita mulai saja. Sudah saya tambahkan beberapa data yang akan kita gunakan untuk penggunaan analisis tools pada menu geoprocessing. Kita mulai. Yang pertama adalah buffer. Buffer adalah salah satu tools yang digunakan untuk membuat poligon penyangga di sekitar fitur yang kita pilih sampai pada jarak tertentu. Buffer bisa dibuat untuk fitur garis, poin, maupun area atau poligon. Saya contohkan untuk membuat buffer yang pertama adalah kita akan membuat jarak tertentu dari data fitur pusat pemerintahan. Tambahkan fitur pusat pemerintahan, kemudian buat nama fitur baru. Kemudian pada panel distance, tentukan jarak untuk membuat poligon pada fitur yang kita pilih. Satuan bisa menggunakan meter, kilometer, dan sebagainya. Untuk contoh ini saya akan buat dalam satuan meter dengan jarak 500 meter dari fitur yang kita pilih. Kemudian ada beberapa option yang bisa kita pilih. Misalnya pada metode ini adalah berkaitan dengan sistem proyeksi yang kita pakai, apakah sistem proyeksi UTM atau sistem proyeksi koordinat geografik. Kemudian untuk dissolve type, kita bisa memilih apabila non, maka jarak yang dibuat akan merupakan jarak yang terpisah pada setiap objek fitur yang kita pilih. Kalau pilihannya adalah all, maka semua buffer yang dibuat berdasarkan objek yang terpilih akan digabungkan apabila saling berdekatan. Kita buat terlebih dahulu contoh non, kemudian tekan tombol OK. Kurang lebih seperti ini. ArcMap akan melakukan buffer pada objek dengan masing-masing menjadi fitur atau objek tersendiri. Jika kita memilih dengan tipe all 500 meter, kemudian tipenya adalah all, maka seluruh
buffer yang dibuat dengan objek-objek yang berdekatan akan digabungkan menjadi satu objek saja. Kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi ini adalah pilihan tipe buffer untuk fitur point adalah none, dan ini adalah pilihan untuk buffer dengan tipe dissolve-nya adalah all. Seluruh objek yang berdekatan akan dibuat menjadi satu objek. Oke, untuk analisis tools buffer yang kita buat dengan objek-objek lain seperti jalan, prosedurnya akan sama. Meter. Kemudian untuk fitur garis, side type-nya sudah aktif. Pilihannya apakah full. Seluruh objek garis akan dibuat jarak sebesar 500 meter baik sisi kiri maupun sisi kanan, atau kita bisa memilih di sisi kiri saja atau di sisi kanan. Kemudian end type-nya adalah round dan flat. Round dalam bentuk yang bundar pada bagian sisinya, sementara flat dengan bagian yang lebih tegas. Kalian bisa memilih. Begitu juga dengan dissolve type. Jika kita memilih all, maka objek-objek yang berdekatan pada saat di buffer akan digabungkan menjadi satu objek saja. Dalam contoh ini kita pilih side type-nya adalah full, kemudian end type adalah round, dan dissolve-nya adalah all, sehingga semua akan digabungkan menjadi satu objek dalam jarak 500 meter apabila berdekatan. Kita eksekusi dengan menekan tombol OK. Oke, maka jarak kurang lebih 500 meter akan dibuat sebagai poligon baru di sisi kiri dan sisi kanan dari objek garis, dalam hal ini adalah jalan. Cara yang sama bisa kita gunakan untuk melakukan buffer terhadap poligon. Dalam contoh ini akan kita gunakan data administrasi kecamatan. Contoh kasus dari penggunaan buffer terhadap poligon adalah batas wilayah laut 4 mil atau 12 mil. Ada pilihan nautical miles untuk membuat batas sejauh 4 mil, batas wilayah kabupaten. Kemudian tipenya bisa full atau outside saja. Kemudian dissolve juga berlaku untuk fitur area, apakah none, all atau list. Pada versi yang lain, pada versi RJS di bawah 1,7 itu mungkin belum tersedia list. Nah, untuk buffer poligon kita buat saja 4 mil, kemudian tekan tombol OK untuk melihat hasil buffer dari poligon. Maka akan dibuat jarak poligon dari poligon administrasi kecamatan yang kita pilih sejauh 4 mil. Jika pilihannya adalah all, maka hanya akan dibuat satu poligon saja yang berjarak sesuai dengan yang kita tentukan. Oke, selanjutnya analisis tools yang berikut adalah Clip. Clip adalah tools yang digunakan untuk mengekstrak fitur yang mengoverlay fitur yang di clip
atau dengan kata lain dipotong. Tools ini berfungsi untuk memotong bagian dari satu kelas fitur menggunakan satu atau lebih fitur di kelas fitur lain sebagai pemotong. Nah, dalam contoh ini kita akan memotong data tata guna lahan pada salah satu wilayah kecamatan saja. Jadi misalnya kita akan memotong data tata guna lahan pada salah satu kecamatan yang kita pilih. Pada atribut tabel misalnya kita akan memotong data tata guna lahan pada wilayah kecamatan, dalam contoh ini adalah Morotai Selatan. Setelah dipilih tata guna lahan, kemudian menggunakan analisis tools clip, input fitur adalah tata guna lahan, kemudian clip fitur atau fitur pemotong adalah administrasi kecamatan, yang sebelumnya telah kita pilih satu kecamatan saja, yaitu Morotai Selatan. Kemudian simpan dengan nama kemudian tekan tombol OK. Maka tata guna lahan yang baru hanya khusus pada kecamatan Morotai Selatan saja akan dihasilkan dari proses tadi. Tata guna lahan hanya akan menjadi data baru berdasarkan yang dipilih pada area administrasi kecamatan. Untuk fitur clip bisa digunakan memotong poligon terhadap garis atau poligon terhadap poin. Misalnya lagi kita akan memotong fitur jalan yang hanya ada pada kecamatan yang kita pilih sebelumnya. Seperti tadi, pada atribut tabel administrasi kecamatan kita pilih salah satu kecamatan yang akan digunakan untuk memotong objek jalan, misalnya ini Morotai Selatan Barat. Kemudian pada tools geoprocessing pilih clip, input fiturnya adalah jalan, kemudian clip fiturnya adalah administrasi kecamatan yang sebelumnya telah kita pilih hanya salah satu kecamatan, kemudian lokasi penyimpanan. Tekan tombol OK untuk eksekusi. Maka akan ada data baru jalan hanya pada wilayah yang kita pilih. Demikian juga dengan klip untuk poin. Input fitur adalah pemerintahan, kemudian klip fitur adalah administrasi kecamatan, kemudian tentukan lokasi penyimpanan. Maka data pemerintahan hanya disimpan khusus untuk wilayah yang kita pilih. Oke, selanjutnya intersect. Intersect adalah tools yang menghitung perpotongan geometris dari fitur yang digunakan
fitur atau bagian fitur yang overlap di semua layer atau kelas fitur akan ditulis ke kelas fitur output. Ilustrasinya seperti ini. Ada dua data, yang satu berbentuk kotak dan yang satu berbentuk lingkaran sebagai fitur intersect. Maka yang dihasilkan adalah data baru perpotongan antara kedua objek. Dalam contoh ini kita akan melakukan pemilihan terhadap data tata guna lahan berdasarkan kecamatan, administrasi kecamatan, kemudian data tata guna lahan, tentukan lokasi penyimpanan, kemudian tekan tombol OK. Maka data administrasi kecamatan akan mengintersect atau memotong data tata guna lahan. Pada data tata guna lahan hanya memiliki informasi tentang jenis-jenis tata guna lahan, sementara pada data yang diintersect dengan administrasi kecamatan, wilayah administrasi kecamatan akan memotong masing-masing kelas dari tata guna lahan sehingga akan tersebar setiap kelas tata guna lahan pada setiap wilayah kecamatan. Kita lanjutkan pada analisis tools yang berikut adalah union. Union pada dasarnya mirip dengan intersect. Kalau intersect, data baru yang dihasilkan adalah hasil perpotongan antara dua objek yang berbeda, sementara union itu data baru yang dihasilkan adalah gabungan dari kedua data yang digabungkan. Seperti tadi, kita akan menggabungkan administrasi kecamatan dengan data tata guna lahan. Kemudian tekan tombol OK. Maka akan muncul data baru atau menghasilkan data baru yang merupakan gabungan dari wilayah administrasi kecamatan dengan kelas-kelas dari tata guna lahan. Oke, selanjutnya analisis tools untuk geoprocessing merge. Analisis ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa kumpulan data input menjadi satu kumpulan data output baru. Tools ini dapat menggabungkan kelas atau tabel fitur baik fitur titik, fitur garis maupun fitur poligon. Contohnya, kita akan menggabungkan semua fitur poin, yaitu bandara, kemudian pemerintahan, dan puskesmas. Jika sebelumnya masing-masing hanya terdiri dari data-data yang terpisah, ketika digabungkan akan menjadi data baru dan semua atributnya akan digabungkan. Tentukan lokasi penyimpanan, kita beri nama dengan nama yang baru yang merupakan gabungan dari fitur bandara, pemerintahan, dan puskesmas. Kemudian tekan tombol OK. Jika sebelumnya ketiga data ini berdiri secara sendiri, maka pada saat di merge digabungkan akan menjadi data baru yang seluruhnya telah digabung, baik puskesmas, kemudian pemerintahan maupun bandara, baik pelabuhan udara domestik maupun pelabuhan udara non reguler.
Merge juga bisa dibuat untuk fitur garis, baik misalnya akan menggabungkan jalan dan sungai, kemudian menggabungkan satu area administrasi dengan area administrasi yang lain. Berikutnya pada tools geoprocessing adalah Dissolve. Yaitu tools yang menggabungkan fitur berdasarkan atribut tertentu. Jadi tools Dissolve akan melebur fitur-fitur berdasarkan atribut yang sama. Dalam contoh ini, misalnya fitur area batas desa berisi informasi dalam data ini adalah 89 desa yang dibagi menjadi atau dibagi berdasarkan beberapa wilayah kecamatan. Wilayah kecamatan informasinya ada di sini. Nah, Dissolve berfungsi untuk melebur data-data sebanyak 89 desa menjadi beberapa wilayah kecamatan. Kita coba, kita akan menggabungkan data batas desa berdasarkan wilayah kecamatan. Pilih tools Dissolve, kemudian input fiturnya adalah batas desa, tentukan lokasi penyimpanan, jadi dari data desa akan kita buat menjadi data administrasi kecamatan. Pilih field dari atribut data batas desa yang merupakan wilayah kecamatan, yaitu WADMKC. WADMKC ini yang dipilih, kemudian tekan tombol OK untuk mengeksekusi tools Dissolve. Oke, jadi semula ada 89 desa yang tergabung di dalam 6 kecamatan. Dengan fungsi Dissolve, maka seluruh desa akan dilebur menjadi data baru berdasarkan sebaran dari wilayah kecamatan. Analisis tools yang lebih banyak tersedia pada R Toolbox. Pada bagian analisis tools, mulai dari extract, overlay. Pada bagian tools extract terdapat clip, select, split by attribute. Yang lain selain yang terdapat pada menu geoprocessing akan saya bahas pada video-video tutorial berikutnya. Untuk saat ini saya cukup membahas tentang analisis tools yang diakses melalui menu utama geoprocessing, yaitu buffer, clip, intersect, union, merge, dan dissolve. Tools-tools yang lain mudah-mudahan di kesempatan berikut akan saya bahas secara detail bagaimana manfaat dan fungsi dari masing-masing tools ini. Untuk video kali ini demikian tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung terus perkembangan channel ini, like, share, dan subscribe. Untuk sahabat sekalian yang telah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada video-video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.